Jumpa lagi bersama saya, Afgan, Alphonse Ganteng. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai pokok bahasan yang baru, yaitu mengenai bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Namun terlebih dahulu kita melihat dulu kompetensi dasar dari materi kita ini yang terdiri atas pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Indikator apa yang ingin kita capai dalam pertemuan kali ini? Bapak batasi hanya kali ini Bapak akan bahas mengenai kubus dan balok. Maka indikatornya kita akan mengidentifikasi unsur-unsur kubus dan balok. Kita akan menentukan luas permukaan kubus dan kita juga akan menentukan luas permukaan balok. Apa tujuan dari pembelajaran kita kali ini? Setelah kita mengetahui indikatornya, maka tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengidentifikasikan unsur-unsur kubus dan balok, dan peserta didik dapat menentukan luas permukaan kubus dan balok dengan menggunakan alat peraga berupa model kubus dan balok. Lalu karakter apa yang kita ingin capai dalam pembelajaran kita kali ini? Yaitu disiplin. Disiplin dalam hal apa? Disiplin dalam hal mengerjakan tugas yang diberikan dan disiplin dalam hal mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke? Di sini Bapak buatkan konsep yang akan kita pelajari selama bab ini, yaitu peta konsep itu kita akan terdiri dari, kita akan mengetahui kubus, balok, prisma, dan limas, jenis-jenisnya, sifat-sifatnya. Lalu kita juga akan mengetahui jaring-jaringnya. Kita akan mengetahui luas permukaan dan volume bangun ruang itu. Dan yang terakhir, kita dapat memecahkan masalah dalam bangun ruang sisi datar ini. Oke. Mengapa kita mempelajari bangun ruang sisi datar? Di sini Bapak mengambil contoh, ada sebuah pelabuhan yang bernama Dover di Inggris yang sudah ada sejak zaman Romawi. Pada pelabuhan seperti Dover sering terlihat kapal-kapal yang membawa peti kemas seperti terlihat pada gambar di samping. Peti kemas merupakan bangun ruang yang berbentuk balok. Jika bagian dalam pada peti kemas berukuran 9 meter kali 2,3 meter kali 2,4 meter, dapatkah kalian menentukan volume barang yang dapat diangkut dengan menggunakan peti kemas itu? Itulah salah satu contoh yang kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh lain, misalnya gedung-gedung atau rumah kita, termasuk bangun ruang yang mempunyai sisi datar. Dinding rumah umumnya berbentuk bidang datar, demikian pula atap rumah, walau mungkin dibuat miring agar air turun dengan cepat. Bangunan gedung di kota juga berbentuk bangun ruang sisi datar. Oke. Sekarang kita melihat bangun-bangun ruang sisi datar itu, yaitu ini dalam bentuk rangka. Ini ada kubus, ada balok, ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, 5 segi 4, 5 segi 3, dan 5 segi 5. Ini yang akan kita bahas selama pembelajaran kita dalam bangun ruang sisi datar. Oke. Kita lihat kubus dan balok. Ini Bapak buatkan gambar yang biasa juga kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini ada Rubik's, ada dadu, ada juga kotak P3K, dan ada juga minuman teh kotak. Yang keempat gambar ini membentuk kubus dan balok. Oke. Kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bangun datar berbentuk segi 4 dan kongruen. 6 buah bangun datar itulah yang disebut dengan persegi. Jadi terbentuk dari 6 buah persegi. Kongruen artinya sama dan sebangun.
baik bentuk maupun ukurannya. Sedangkan balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bangun datar berbentuk segi 4 yang kongruen dan sejajar. Oke. Unsur-unsur kubus dan balok di sini kita akan batasi, kita akan melihat berapakah sisi kubus dan balok, lalu berapakah banyaknya rusuknya, berapakah banyak bidang diagonalnya, berapakah banyak titik sudutnya, dan berapakah diagonal sisi dan diagonal ruangnya. Oke, kita bahas satu persatu. Kita melihat dulu sisi kubus dan balok. Kubus dan balok mempunyai sisi ada 6. Ada sisi bawah dan sisi atas, yaitu ABCD dan EFGH. Sisi kiri dan sisi kanan, yaitu ADHE dan BCGF. Dan sisi depan dan sisi belakang ABFE dan CGHE. Itulah sisi kubus dan balok. Jadi ada berapa? Ada 6. Berikut. Rusuk. Rusuk kubus dan balok. Apa itu rusuk? Rusuk adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus dan balok. Di sini Bapak perlihatkan gambarnya. Di sini ada yang tegak, ada yang alas, dan ada yang tutup. Ini warna putih, ini warna merah, dan yang tegak itu warna kuning. Ada berapa rusuk kubus dan balok? Ada 12. Ya. Ada 12 rusuk, yaitu rusuk alas, yaitu yang warna putih ini A, B, B, C, C, D, A, D. Lalu rusuk tegak, yaitu yang warna kuning, yaitu A, E, B, F, C, G, dan D, H. Dan rusuk yang tutup itu yang warna merah, yaitu E, F, F, G, G, H, dan E, H. Itu rusuk kubus dan balok ada 12. Berikut kita akan melihat titik sudut kubus dan balok. Titik kubus dan balok adalah titik temu atau titik potong ketiga rusuk atau titik pojok kubus. Jadi kalau Bapak perlihatkan gambar ini yang warna kuning itulah titik sudutnya yang bertemu dari 3 rusuk ini, yaitu EA, DA, dan BA. Ada berapa titik sudut dari kubus dan balok? Ada 8, yaitu sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Oke. Lanjut. Kita lihat mengenai diagonal sisi atau diagonal bidang kubus. Diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan pada sebuah kubus. Ini gambarnya. Di sini ada warna merah, ada biru, ada hijau, ada kuning, dan sebagainya. Ada berapa diagonal sisi kubus? Ada 12. Yaitu yang alas ini diagonal sisi AC dan diagonal sisi BD. Berikut yang tutupnya ada EG, ada FH. Sudah berapa? 4. Lalu yang kiri AH dengan DE. Sudah berapa? 6. Berikut yang kanan BG dan CF. Lanjut. Yang depan AF dan BE. Lalu yang belakang DG dan CH. Jadi ada berapa semua? Ada 12. Jadi diagonal sisi ada 12. Oke. Lalu bagaimana kalau kita mau mencari panjang diagonal sisinya ini? Panjang diagonal sisi untuk kubus semuanya sama. Baik AC, BD, AH, DE, AF, dan BE, dan semua dan seterusnya. EG, FH itu mempunyai panjang yang sama. Makanya kita bisa buatkan satu rumusnya. Jika panjang rusuk AB-nya itu Bapak simbolkan dengan A, maka karena kita simbolkan A karena persegi ini, maka membentuk segitiga siku-siku, maka kita gunakan rumus Pitagoras. Kita masukkan A pangkat 2 ditambah A pangkat 2 dijumlahkan menjadi akar 2A pangkat 2. Kita cabut akar sehingga akan diperoleh A akar 2.
Berarti panjang diagonal sisi kubus itu adalah A akar 2. Ini rumusnya. Jadi kalau Bapak bertanya, berapakah panjang diagonal sisi kubus jika rusuknya 20 cm? Kalian tinggal menjawab 20 akar 2. Oke? Bagaimana dengan diagonal sisi balok? Diagonal sisi balok juga mempunyai 12 diagonal sisi. Di sini yaitu diagonal sisi EG dan FH dan AC dan BD. Lalu bagaimana mencari panjang diagonal sisinya? Untuk mencari AC atau BD atau EG atau FH. Tidak sama dengan kubus. Untuk diagonal sisi balok, karena terdiri atas 3 ukuran rusuk, yaitu ada panjangnya, ada lebarnya, dan tingginya, maka untuk panjang diagonal sisi AC kita gunakan P kuadrat ditambah L kuadrat. Oke ya. Berikut. Ini ada lagi diagonal sisi AH dan DE, BG dan CF. Maka untuk mencari panjang diagonalnya, untuk mencari panjang diagonal AH, kita akan gunakan rumus lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Dan yang ketiga, yang depan dan belakang, ada juga untuk mencari panjang diagonal sisi AF-nya, kita gunakan panjang kuadrat tambah T kuadrat. Inilah yang membedakan antara diagonal sisi balok dan diagonal sisi kubus. Gampang kan? Oke. Kita lanjut mengenai diagonal ruang, kubus dan balok. Apa itu diagonal ruang? Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut berhadapan dalam kubus. Nih, ada berapa diagonal ruang kubus dan balok? Ada 4, yaitu apa itu yang 4? Ya, yaitu EC, DF, HB dan AG. Sekarang kalau kita mau mencari berapakah panjang diagonal ruang AG? Ya, kalau misalkan rusuknya adalah A, maka kita akan mencari dengan menggunakan rumus Pitagoras. AB kuadrat tambah BC kuadrat itu tadi adalah diagonal sisi, ya kan? Tadi diagonal sisi. Jadi umumnya kita bisa gunakan AC kuadrat tambah CG kuadrat. Sehingga kita dapatkan A kuadrat tambah A kuadrat tambah A kuadrat menjadi akar 3A kuadrat. Berarti kalau kita hilangkan kuadratnya, kita akan dapatkan A akar 3. Oke ya. Jadi rumus mencari panjang diagonal ruang kubus adalah A akar 3. Jadi diagonal ruang kubus itu ada 4. Balok juga demikian. Lalu bagaimana dengan balok? Balok tidak sama dengan kubus. Mencari diagonal ruangnya, karena dia terdiri atas 3 angka, maka tetap menggunakan rumus Pitagoras, tetapi ukurannya yang berbeda. Panjang kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Inilah rumus panjang diagonal ruang dari balok. Oke, inilah yang membedakan antara diagonal ruang kubus dan balok. Berikut. Kita lanjutkan dengan bidang diagonal. Ini unsur yang terakhir, bidang diagonal. Apa itu bidang diagonal? Bidang yang memuat 2 rusuk berhadapan dalam suatu kubus. Bentuknya bagaimana? Ya, seperti ini. Ya, di sini ada ABCD, EFGH, kubus ABCD, EFGH. Ya. Ini yang merah inilah yang disebut dengan bidang diagonal. Kalau diagonal bidang itu namanya saja diagonal sisi. Tapi kalau bidang diagonal adalah bidang yang memuat 2 rusuk berhadapan dalam suatu kubus. Umumnya bidang diagonal kubus berbentuk persegi panjang ini. Bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang. Ada berapa diagonal kubus? Ada berapa bidang diagonal kubus? Ada 6. Ini ada ACGE dan BDEF. Ini lanjut. Yang ini sudah berapa? 4. Tambah lagi yang ini. Jadi ada 6. Bidang diagonal kubus ada 6. Lalu karena dia berbentuk persegi panjang, kita bisa mencari luasnya.
Berarti kita dapatkan berapakah luas bidang diagonal kubus. Kita ketahui bersama, misalnya kita mau mencari luas diagonal salah satunya, karena ukurannya semua pasti akan sama. Maka luas bidang diagonal BCHE, ini Bapak ambil satu contoh saja, BCHE, tetapi semua ukurannya sama, baik ACGE, BDHF, BCHE, ADGF, ABGH, dan CDF itu sama ukurannya. Apa rumusnya? Ya, karena dia berbentuk persegi panjang berarti BE kali BC, jadi panjang dikali lebar, ya kan? BE itu adalah diagonal sisi. Apa rumusnya diagonal sisi tadi? Apa rumusnya diagonal sisi tadi? A akar 2. Lalu BC-nya adalah A. Maka untuk luas bidang diagonal BCHE adalah A kuadrat akar 2. Oke? Gampang bukan? Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan balok? Bidang diagonal balok juga ada 6. Tapi cara menentukan luas bidang diagonal balok itu yang beda. Misalnya luas bidang diagonal BCHE berarti BE dikali dengan BC. BE kali BC. BE itu adalah diagonal sisi. Apa diagonal sisi balok? Berarti P kuadrat tambah T kuadrat, lalu BC-nya berapa? L. Inilah rumusnya yang membedakan dengan kubus. Lalu bidang diagonal CDEF, DE kali CD berarti L kuadrat tambah T kuadrat kali P. Ini gambarnya. Oke. DE itu adalah diagonal sisi, yaitu L kuadrat tambah T kuadrat kali P itu panjang. Oke. Itulah bidang diagonal balok. Jadi unsur-unsur balok, unsur-unsur kubus dan balok ini sudah Bapak perkenalkan mulai dari sisi, rusuk, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Harap dihafal dan harap selalu diingat mengenai unsur-unsur kubus dan balok. Lalu bagaimana dengan jaring-jaring? Kita punya jaring-jaring kubus ini terdiri 6 buah persegi. Maka kalau Bapak bongkar dia akan membentuk jaring-jaring ini. Ya, inilah yang disebut dengan jaring-jaring kubus. Bisa dalam bentuk atau model yang lain, boleh. Berikut, sedangkan jaring-jaring balok, ya sama saja kalau Bapak bongkar, ya, akan jadi begini, jaring-jaring balok. Oke? Oke, itulah unsur-unsur dari kubus dan balok. Sekarang kita akan masuk mengenai luas permukaan kubus dan balok. Namun sebelum kita melihat rumus dari luas permukaan kubus dan balok, kita harus mencari dulu berapakah jumlah panjang rusuk kubus dan rusuk balok. Jika panjang rusuk sebuah kubus adalah S, maka jumlah panjang rusuk kubus sama dengan 12S. Jadi jangan dibingungkan, jumlah panjang rusuk kubus itu sama saja keliling kubus, yang rumusnya adalah 12S. Demikian juga untuk balok yang ada ukurannya panjang, lebar, dan tinggi, maka untuk menentukan rumusnya, jumlah panjang rusuk balok, karena panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, tingginya ada 4, maka tinggal dijumlahkan. Jumlah panjang rusuk balok sama saja juga dengan keliling balok. Ini Bapak faktorkan sehingga akan diperoleh 4 dikali panjang tambah lebar tadi tinggi. Jadi kalau menyelesaikannya yang dalam kurung dulu dikerja lalu dikalikan dengan 4. Oke. Sekarang kita lihat mengenai luas permukaan kubus. Kita ketahui bersama bahwa kubus mempunyai 6 buah sisi ini. Jadi bidang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang berbentuk persegi. Kalau luas persegi rumusnya apa? Sisi kali sisi. Maka untuk mendapatkan luas permukaan kubus kita menggunakan rumus 6 kali rusuk pangkat 2 atau 6 rusuk pangkat 2. Oke, karena dia terdiri atas 6 buah bidang yang kongruen. Baik yang sama ukuran dan bentuknya sama.
Itu untuk kubus. Lalu untuk balok, di sini kalau kita bongkar tadi dalam bentuk jaring-jaring, ya, ini. Di sini kita akan peroleh panjang kali lebarnya itu ada dua, satu yang ungu ini, satu ini. Panjang kali tingginya juga ada dua, lebar kali tingginya juga ada dua. Karena definisi dari balok mempunyai 3 pasang yang sama dan kongruen. Oke, 3 pasang yang sama dan kongruen. Sehingga untuk mencari luasnya ya kita jumlahkan aja itu. Kita jumlahkan luas bidang-bidangnya ini menjadi 2 panjang lebar, 2 panjang tinggi, dan 2 kali lebar kali tinggi. Atau kita faktorkan menjadi, kita keluarkan 2 menjadi panjang kali lebar dan tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Artinya yang di dalam kurung ini dikerjakan dulu lalu kita kali 2. Itulah pemfaktoran. Apa itu pemfaktoran? Mengubah bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian. Oke, untuk lebih menyederhanakan dalam perhitungan. Oke, kita lihat contoh. Ya. Keliling alas sebuah kubus adalah 56 cm. Hitunglah luas permukaan kubus. Oke. Di sini yang diketahui adalah keliling alas, bukan keliling kubus. Berarti yang kita mencari adalah luas keliling persegi. Apa itu keliling persegi? Yaitu 4 kali sisi. Ya kan? 4 kali sisi. Keliling alas kubusnya 56, berarti S-nya sama dengan 56 bagi 4 dapat 14. Sudah dapat S-nya berarti itu sama dengan rusuknya. Ya kan? Nah, ditanya hitunglah luas permukaan kubus. Apa rumus luas permukaan kubus? Luas permukaan kubus sama dengan 6 kali rusuk pangkat 2. Kita masukkan rusuknya 14 berarti 6 dikali 14 pangkat 2 atau 6 kali 196. Berarti luas permukaan kubusnya 1176 cm persegi. Oke? Gampang bukan? Ya. Lanjut. Nomor 2. Panjang diagonal ruang kubus gambar di bawah ini akar 147. Nih gambarnya. Ya. Ini diagonal ruang. Bagaimana cara menjawabnya jika ditanyakan panjang rusuknya dan luas permukaan kubus? Kita ketahui bersama bahwa panjang diagonal ruang kubus apa rumusnya? A akar 3 atau S akar 3 atau rusuk akar 3. Nah, di sini panjang diagonal ruang kubusnya sudah diketahui, berarti akar 147 sama dengan rusuk akar 3. Akar 147 kita bisa sederhanakan, kita dalam bentuk mengubah menjadi bentuk kuadrat, yaitu menjadi 49 dikali 3. 49 kali 3 itu sama dengan 147. Sama dengan S akar 3. Akar 49 itu berapa? 7. Berarti 7 akar 3 sama dengan S akar 3. Ini akar 3-nya bisa mati karena berada sebelah kiri kanan. Atau kita bagi saja dengan akar 3, habis. Sehingga S-nya sama dengan 7. Berarti rusuknya adalah 7 cm. Lalu yang pertanyaan B, berapakah luas permukaan kubus? Kita kembali ke rumus asal kita. Luas permukaan kubus 6S pangkat 2. Masukkan S-nya 7, berarti 6 kali 7 pangkat 2, berarti 6 kali 4, 9. Berapa? 294 cm persegi. Oke? Gampang bukan? Ya, kalau sudah dijawab gampang. Oke, kita lanjut. Pada gambar di bawah ini sebuah balok berukuran panjang 5, lebar 3, dan tinggi 4. Hitunglah keliling dan luas permukaan balok. Di sini ada ditanya berapakah keliling balok. Kalau keliling balok sama saja jumlah panjang rusuk balok. Ya. Ini ada gambarnya. Berarti kita cari dulu kelilingnya, ya kan? Kita cari keliling balok, jadi jumlah panjang rusuk balok. Jadi 4 kali P tambah L tambah T. Tinggal dimasukkan. Panjangnya 5, lebarnya 3 dan 4, tingginya 4. Berarti 4 kita jumlahkan dulu yang dalam kurung ini, lalu kalikan 4 dapat 48 cm. Lalu luas permukaan balok rumusnya apa? 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi dan lebar kali tinggi. Jangan dilupa itu rumusnya ya. Sehingga dimasukkan panjangnya 5, lebarnya 3, panjangnya 5, tingginya 4, lebarnya 3, tingginya 4. Yang di dalam kurung dulu diselesaikan menjadi 2 dikali 15 tambah 20 tambah 12. Ini lagi dijumlahkan menjadi 2 dikali
47. Setelah itu kalikanlah dengan 2 dapat 94 cm persegi. Oke? Gampang kan? Ya. Kita lanjut. Pada balok ABCD FGH di samping, luas bidang ABCD nih 84 cm persegi, bidang ADHE 42 cm persegi, dan bidang DCGH 72 cm kuadrat. Hitunglah panjang diagonal ruang balok tersebut. Mohon perhatian kembali. Yang ditanya adalah panjang diagonal ruang balok. Berarti kalau kita mau mencari panjang diagonal ruang balok, rumusnya apa? Akar P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Berarti panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Di sini hanya diketahui luasnya. Belum diketahui panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Untuk itulah kita harus mencari dulu berapakah panjangnya, dan berapakah lebarnya, dan berapakah tingginya. Kita lihat satu persatu. Kita lihat luas bidang ABCD. Luas bidang ABCD itu 84. ABCD berarti apa rumusnya ABCD luasnya? Panjang kali lebar sama dengan 84. Berarti panjangnya sama saja 84 dibagi lebar. Berikut, luas bidang DCGH. DCGH berarti yang depan dan yang belakang. Luasnya apa? Panjang kali tinggi, ya kan? Panjang kali tinggi 72 cm. Berarti panjangnya 72 dibagi tinggi. Inilah persamaan kedua. Sedangkan luas bidang yang ketiga ADHE sama dengan 42, yaitu lebar dikali tinggi sama dengan 42, maka tingginya 42 dibagi lebar. Persamaan 1 84 per L saya gabung dengan 72 per T karena nilai P ini sama. Ya kan, nilai P-nya sama, maka 84 per L sama dengan 72 per T. Bapak kali silang, kita akan menyelesaikan dalam bentuk perkalian silang menjadi 72L sama dengan 84T. Atau T sama dengan 72L per dibagi 84. Ini kita bisa sederhanakan. Kita bagi 12. 72 dibagi 12, 84 dibagi 12. Sehingga kita akan peroleh hasil 6/7L. Kita dapatkan T-nya 6/7L. Setelah itu masukkan T, nilai 6/7L ini ke persamaan 3 ini. Yaitu T sama dengan 42 per L. Menjadi 42 per L sama dengan 6/7L. Seperti biasa kita kalikan silang. 6L dikali 6L. 6L dikali L. 6L kuadrat. 42 dikali 7. Berarti L sama dengan 42 dikali 7 dibagi 6. L kuadrat sama dengan 42 dikali 7 dibagi 6. 42 dibagi 6, 7, berarti sama dengan 7 kali 7, 49. Akar 49 sama dengan 7. Sudah dapatkan L. Berarti lebarnya sudah didapat adalah 7 cm. Sekarang kita mau mencari apa? Tinggi. Masukkan saja ke persamaan 3 ini. Tinggi sama dengan 42 per L. L-nya tadi berapa? 7. Berarti 42 dibagi 7 sama dengan 6. Kita sudah dapatkan lebar, kita sudah dapatkan tinggi. Sekarang kita mau mencari apa? Nilai panjang. Boleh kalian masukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2 untuk mencari nilai panjang. Oke. Tetapi pilih saja salah satu ya, karena hasilnya juga akan sama. Sekarang Bapak pakai P persamaan 2, P sama dengan 72 per T. Masukkan T-nya 6, berarti 72 dibagi 6 sama dengan 12. Oke, sudah dapat P, sudah dapat L, sudah dapat T, maka panjang diagonal ruangnya adalah 12 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. Panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Sama dengan 144 tambah 49 tambah 36. Berapa panjang diagonal ruangnya? 2 akar 229 cm. Bisa kalian dalam bentuk akar, bisa juga kalian ubah dalam bentuk desimal. Jadi sekitar 15,13 cm. Oke? Gampang kan? Ya. Kita lihat soal yang terakhir. Hitunglah luas bangun pada gambar di bawah ini. Di sini ada 2 buah balok yang saling berimpit. Alasnya satu sisi saling berimpit. Yang ditanyakan berapakah luas bangun ini? Ya.
Kita lihat dulu satu persatu luas balok besar. Kita kata bersama rumus balok, luas balok adalah 2 kali panjang kali lebar tambah 2 kali panjang kali tinggi tambah 2 kali lebar kali tinggi. Di sini kenapa tidak kita pakai 2? Karena apa? Karena satu sisi yang di atas ini itu saling berimpit dengan balok kecil. Maka kita hanya menghitung satu. Oke? Maka kita masukkan 18 kali 6, 2 kali 18 kali 8, tambah 2 kali 6 kali 8. Dapat 108, tambah 288, tambah 96, yaitu 492. Setelah luas balok besar, kita cari lagi luas balok kecil. Di sini juga satu panjang kali lebar, karena alasnya berimpit dengan tutup dari balok besar. Jadi satu sisinya juga hilang. Sehingga kita hanya menghitung 106, 10 kali 6, 2 kali 10 kali dapat 220. Lalu bagaimana yang berimpit? Yang berimpit itu kita tinggal mengurangkan, karena masih ada sisa luas yang tidak tertutup oleh sisi dari balok kecil. Maka kita akan kurangkan 18 kali 6 dikurang 10 kali 6. Jadi tidak hilang. Ini luas, ini kan satu tadi, di sini ada 18 kali 6, di sini juga satu ada 10 kali 6. Kita kurangkan, kita akan dapatkan 48. Maka luas bangun tersebut, ya jumlahkan semua. 49 tambah 2, 492 tambah 220, ditambah 48 sama dengan 760 cm persegi. Oke? Gampang mudah? Gampang kan? Dan sangat mudah jika kalian pahami rumus dari kubus dan balok. Oke, untuk lebih memahami, Bapak akan berikan tugas kalian. Kalian bisa lihat di Google Classroom Anda bisa bahas kembali. Contohnya juga hampir sama dan mirip dengan apa yang Bapak paparkan hari ini. Demikian perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam video berikutnya.